Great. Good morning. Alright, welcome back at this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Tema pada hari ini adalah menarik ya hari ini. God needs action, not excuses. Tuhan butuh tindakan dan bukan alasan. Alright, teman-teman, saya mulai dengan satu kalimat yang agak keras ya. Siap? Agak keras ya, Anda harus siap. Tuhan tidak pernah tertipu oleh alasan. Dia hanya melihat tindakan. Banyak anak-anak Tuhan yang paling jago untuk bikin alasan. Ada banyak 1001 macam alasan kalau anak Tuhan bikin ya. Tetapi miskin tindakan. Dan saya mau tanya sedikit ke kita semua ya. Jawabnya dalam hati saja ya. Berapa kali kita tahu yang benar tapi kita tetap menunda karena 1001 alasan. Ayo jawab masing-masing. Ya, saya tahu kita semua tersentil, termasuk saya. Coba jawab jujur ya. Kalau kita pernah berkata, besok aja deh Tuhan, saya masih capek. Nah, itu dia. Kita semua pernah begitu kan? Ya enggak? Banyak orang Kristen sibuk mencari pembenaran. Bukan kebenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan mencari pertobatan. Sibuk mencari alasan, bukan mencari hadirat Tuhan. Sibuk mempertahankan zona nyaman dan bukan mempertahankan kekudusan. Zaman Maleaki itu adalah zaman ketika umat kelihatannya tetap beragama, tetap beribadah, tetapi hatinya jauh. Serupa banget dengan zaman kita sekarang, zaman now. Ya, Tuhan menegur umat Israel karena tidak setia, tidak memberi dengan hati tulus, tidak hidup benar, tidak sungguh-sungguh beribadah, dan banyak cari alasan ya. BCA banyak cari alasan, tapi sedikit tindakan. Tapi Tuhan tidak hanya menegur, Dia mengundang, kembalilah kepadaku, maka aku kembali kepadamu. Ini bukan Allah yang kasar, ini Bapa yang rindu. Untuk apa? Untuk memulihkan kita semua. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata, Pak, saya sebenarnya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kondisi saya belum memungkinkan. Tahu nggak? Kalimat itu diulangnya begitu terus dan tanpa terasa selama 3 tahun loh. Dan dalam 3 tahun itu hidupnya makin rusak. Sampai suatu hari ia berkata sambil menangis, masalah saya bukan keadaan saya, masalah saya adalah saya selalu punya alasan. Itu. Sejak hari itu ia berubah. Sekarang ia jadi berkat bagi keluarganya, bagi masyarakat lingkungannya. Karena saat alasan itu berhenti, pemulihan mulai terjadi. Itu. Dengar baik-baik. Ada orang yang setiap kali ditanya, kenapa telat pelayanan? Jawabannya selalu sama, Pak, sepatu saya ngomong nggak mau jalan. Begitu dia bilang, sepatunya nggak ngomong nggak mau jalan. Lalu suatu hari saya iseng nanya, yang ngomong sepatu, apa sebenarnya hati Anda yang ngomong? Dia garuk-garuk kepala dia dan ketawa. Kayaknya hati saya, Pak. Nah itu dia, kadang alasan kita lucu tapi dampaknya yang nggak lucu. Kita kehilangan kesempatan dari Tuhan. Coba saya tanya ya Anda ya, berapa banyak berkat yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan tetapi tidak kita dapatkan karena kita sibuk cari-cari alasan. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat, tapi kita sibuk cari alasan. Jangan jawab dulu ya, cukup
tarik napas sajalah dan rasakan tegurannya. Perhatikan saya ke depan, perhatikan, dengarkan. Excuses are the nails used to build a house of failure. Alasan adalah paku yang membangun rumah kegagalan. God honors obedience, not explanation. Tuhan menghargai ketaatan, bukan penjelasan. Delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Anda pernah dengar Abraham? Abraham, cerita tahu ya ceritanya. Dia mendapatkan anak Ishak yang ditunggu-tunggu selama berapa tahun? 25 tahun. Dia disuruh pergi untuk mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Langsung pergi dan melakukan. Nuh disuruh apa? Bangun bahtera. Langsung bangun bahtera itu dan buat bahtera. Yesaya dipanggil Tuhan, langsung berkata dengan keras, dengan tegas, ini aku Tuhan, utuslah aku. Petrus sama, disuruh menebar jala, dia langsung lakukan. Walau secara logika itu Petrus itu nelayan handal. Salah waktu, salah tempat. Ya iyalah. Ya gimana? Semalam-malaman mereka mencoba menangkap ikan, nggak dapat seekor pun. Nah ini siang hari loh disuruh nebar jala. Salah waktu, salah tempat, ya enggak? Tapi Petrus lakukan. Mereka bergerak tanpa alasan. Dan Tuhan memakai mereka semua tanpa batas. Coba Anda bayangkan wajah Tuhan sedang berkata, anakku, apalagi yang Anda tunggu? Aku tidak butuh alasan Anda, aku butuh hati Anda dan tindakan Anda. Terakhir saya mau tanya hal yang sederhana ya. Jika Tuhan berbicara sekarang, apa yang Anda tahu dan harus segera lakukan? Jangan tunda, karena alasan adalah racun pelan-pelan. Jadi pesan moralnya, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau bertindak dan mau taat. Alasan membangun tembok antara kita dan berkat-Nya. Tindakan membuka tingkap-tingkap langit bagi kita. Jadi closing statement-nya, teman, hidup ini sangat singkat untuk dihabiskan dengan 1001 macam alasan. Tapi taat sekarang, melayani sekarang, mengampuni sekarang, bertobat sekarang, memberi sekarang, meninggalkan dosa sekarang, karena Tuhan sedang mencari pelaku firman, bukan pencari-cari alasan. Mari jawab jujur pertanyaan ini dan renungkan ya. 1. Alasan apa yang paling sering Anda pakai untuk menunda ketaatan? 2. Apakah Anda lebih cepat memberikan penjelasan daripada melakukan tindakan nyata? 3. Bagian mana dari hidup Anda yang Tuhan minta Anda untuk berubah, tapi Anda selalu menunda-nunda? Terakhir 4. Jika Anda mulai bertindak hari ini, apa yang akan berubah dalam hidup Anda? Ayo, berubah dong. Come on. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering memberi alasan daripada ketaatan. Lembutkan hati kami, pulihkan motivasi kami, dan berikan keberanian untuk melangkah dalam tindakan iman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang nyata, bukan hanya pendengar. Kami serahkan hidup kami untuk Engkau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau jika video ini, YouTube ini memberkati Anda semua, silakan dibagikan pada teman-teman yang lain, jika agar supaya mereka juga diberkati. Ayo, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.